Benarkah Galbay di tahun 2025 itu tidak semudah tahun 2024 atau tahun 2023? Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya benarkah Galbay di tahun 2025 itu semakin susah daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, karena ini banyak teman-teman juga yang nanyain karena Galbay tahun 2025 itu susah bang. Dulu lu mah enak kalau Galbay tahun-tahun sebelumnya mah, kalau sekarang mah udah susah. Oke, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya karena mengingat sebenarnya tahun 2025 merupakan momentum yang pas untuk kalian Galbay. Kenapa saya katakan seperti itu? Suku bunga diturunkan, terus kemudian denda keterlambatan juga udah diturunkan, yang dulunya 0,3% per hari sekarang udah turun menjadi 0,1 per hari gitu kan. Terus kemudian juga penagihan DC-nya sekarang itu sudah dimaksimalkan sampai 3 bulan doang, DC lapangannya ataupun FC itu maksimal 3 bulan. Terus kemudian nego terhadap bunga ataupun bayar pokoknya aja itu juga bisa gitu kan. Jadi kalau menurut saya tahun 2025 merupakan momentum yang pas ataupun merupakan momentum yang tepat. Karena kalau kalian itu nunggu-nunggu lagi, ya nanti kalian bakal kena hutang yang lebih banyak. Karena kita nggak tahu nih, aturan tahun depan bisa aja berubah. Bisa aja nanti dinaikkan lagi bunganya ataupun seperti apa, pasti ada regulasi terbarunya. Oleh sebab itu saya kira momentum tahun 2025 itu ya lebih mudah, bukan tambah susah sebenarnya. Ya kenapa kok seperti itu bang? Ya karena ya gimana ya, kasarnya intinya kalian lakukan aja secepatnya. Kalau kalian boleh percaya sama saya, kalau kalian mau percaya sama saya, lakukan secepatnya aja, jangan nunggu-nunggu nanti. Ini udah saya bilang dari tahun kemarin, lakukan aja sekarang, pasti akan jauh lebih baik. Terbukti kan, ketika kalian itu menunggu dan menunggu, akhirnya kalian hutang kalian semakin banyak, yang ada kalian itu gali lubang tutup lubang. Nah, Galbay tahun 2025 ini menjadi mudah kalau kata saya, karena suatu saat nanti ini ya, kalian kalau misalkan nanti sudah punya rezeki yang lebih atau punya uang yang banyak, kalian mau bayarkan hutang kalian gitu, ya kalian nggak terlalu besar gitu loh, nggak terlalu banyak banget, nggak terlalu apa ya, kasarnya itu ya harusnya misalkan bayarnya 20 juta karena bunga dan yang lain sebagainya jadinya 40 juta. Kalian boleh nego, ya udah saya bayar 25 juta aja, mau nggak? Itu bisa loh tahun 2025 itu nego, bisa nego kita ya. Jadi gampang dan juga lebih mudah seharusnya, bukan tambah sulit atau tambah susah. Seperti itu jawaban saya teman-teman semuanya. Dan kalian pun kalau sekarang itu bisa melepas dari pinjol, melupakan dulu lah. Misalkan kalian putus kontak, kalian itu kabur dulu, gampangnya mah kabur dulu, kalian bisa fokus kerja atau bisa fokus usaha, ngumpulin duit, ngumpulin ekonomi, membangun ekonomi jauh lebih baik. Nanti kalau setelah punya uang kalian bisa bayarin. Kalau masalah bayarin atau enggak sih itu terserah kalian, gimana kaliannya aja. Tapi yang jelas sekarang kalau nanti kalian itu bayar ke depannya, itu nanti jauh lebih murah kasarnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Ya memang sih saya akui untuk ancaman dan terornya itu tahun 2025 saya kira mungkin lebih kejam daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya pinjol udah mulai kesel juga, pinjol udah mulai emosi juga. Tahun 2025 ini sudah terlalu banyak nasabah yang Galbay. Jadi setiap tahunnya yang Galbay itu semakin naik ya. Tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025 ini semakin meningkat. Dilihat dari per kuartal ya. Ada kuartal itu per 3 bulan. Jadi per 3 bulannya itu biasanya di data itu kelihatan. Sebenarnya dari awal tahun 2025 juga udah kelihatan bahwa Galbay tahun 2025 ini semakin banyak. Nanti ada rekapan lagi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Terus ada per semester rekapan, ada per tahun gitu. Jadi memang kalau Galbay itu setiap tahunnya semakin naik, ya mungkin dari segi penagihan, dari segi teror itu semakin kejam daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke? Jadi mudah-mudahan hal ini bisa menjawab dari pertanyaan kalian yang udah komen di video-video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa cepat terlepas dari yang namanya jeratan hutang pinjol ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.